Saya boleh nanya juga ya, Iya. sebenarnya ini Prof kan pakar di bidang politik dalam negeri ya. Terjadinya marak korupsi di antara pimpinan daerah kan, ya saya juga awam di bidang politik, tapi orang menyatakan bahwa itu karena biaya politik yang mahal. Yang artinya dia ikut terjun berpolitik memerlukan ongkos yang mahal, tapi ketika dia terpilih, gaji tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi sebetulnya Prof, sistem politik Indonesia itu harus seperti apa? Ideologi dan sistemnya tuh. Iya, sebenarnya justru itu yang harus dipikirkan oleh partai-partai politik. Nah, partai politik nggak pernah mikirin itu, Pak. Karena apa? Yang dia pikir cuma kekuasaan. Karena dia menikmati kondisi yang tidak ideal itu. Yang tidak ideal. Memang iya. Itu yang terjadi, kan? Nah, yang lucu itu apa? Semua calon bupati, calon gubernur sadar bahwa gajinya tidak cukup untuk membayar biaya untuk menjadi gubernur atau menjadi bupati. Tapi dia akan lakukan. Tapi dalam pikirannya, nanti gampang kalau saya sudah duduk di dalam, saya bisa main kok. Dan itu yang terjadi, kan? Iya. Nah, cuma celakanya, sebagian besar dari mereka ketangkap. Seperti sekarang, ada dua orang bupati lagi yang ketangkap, kan? Ya. Madiun sama Pati. Artinya apa? Kesalahan mereka adalah kalau memang nggak merasa mampu, ya jangan lakukan. Ya tetap Anda jadi pemimpin, tapi jangan mengambil kepemimpinan itu dengan berkata, oke, nanti kalau saya duduk di sini kan nanti saya gampang bayarnya karena saya ya seperti ini. Saya nggak masuk akal betul bahwa ada bupati yang menyuruh 2 orang kepala desa untuk memaksa kepada calon-calon perangkat desa untuk membayar sekian kalau mau mencalonkan diri. Baru calon, Pak, udah. Ya. Dari mana pikiran itu ada? Ya karena dia melihat jabatan itu bukan amanah, tapi jabatan itu kesempatan untuk kaya, lebih kaya. Iya. Kayanya itu bukan sejahtera, tetapi sangat kaya. Sangat. Bayangin sampai mereka berkalkulasi, sangat confident. Kalau saya terpilih, bukan saja saya bisa membayar hutang, tetapi saya juga bisa mendapatkan yang lebih. Bisa bikin rumah bagus, segala macam. Ya, contoh sederhana, siapa namanya yang eselon 3 yang 56 miliar? Rafael Alun, Pak. Triliun, Pak. Iya. Masa seorang eselon 3 lebih banyak hartanya daripada seorang menteri keuangan waktu itu. Ya itu aja sudah suatu anomali yang sangat besar lah. Iya. Sekarang terulang lagi, ada 4 orang bea cukai ketangkap lagi gara-gara permainan seperti yang pernah dilakukan oleh Rafael Alun itu. Ya. Tapi penangkapan sekarang itu di suatu sisi melihat bahwa korupsi masih ada, tapi di suatu sisi kita ambil positifnya adalah ada upaya. Oh iya. Ya, ada upaya bahwa muncul isu korupsi karena memang ada berita penangkapan gitu, Pak. Ya, jadi tapi saya ingin gini, Pak, menarik yang disampaikan Prof mengenai kondisi dalam negeri, governance ya, kepemerintahan. Dari aspek foreign policy pun, kalau Indonesia ingin memainkan peranannya, bukan Indonesia saja, suatu negara ingin memainkan peranannya sesuai dengan tujuan Pancasila, yaitu ingin mensejahterakan, ingin melindungi, mensejahterakan, dan ingin ikut dalam ketertiban dunia, menciptakan ketertiban dunia, maka foreign policy itu begin at home. Iya. Kita dipandang, kita berperan,
Dan juga bagaimana negara lain memandang kita adalah mulainya adalah governance, bagaimana pengelolaan negara kita. Iya. Apakah kita menjadi negara yang berhasil mensejahterakan rakyat atau menciptakan keadilan? Ya tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak upaya menuju keadilan, upaya untuk keadilan kesejahteraan, keadilan hukum itu, keadilan sosial terasa, maka at least pimpinannya ketika memproyeksikan kepentingan Indonesia di luar, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan regional maupun kepentingan dunia, itu confidence. Iya. Yeah. Confidence, karena saya bisa menghandle di dalam negeri. Iya. Tidak ada protes, saya fokus, saya bisa menyumbangkan energi kami untuk memberikan kontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Nah, dan bagi juga negara lain bagaimana memandang negara kita. Iya. Pemerintahan periode ini misalnya dipandang mampu membawa Indonesia ya ke arah keadilan, penegakan hukum, kesejahteraan, dan keamanan yang baik, maka dia akan dihargai dan akan mungkin diajak lebih berprestasi, lebih berkontribusi kepada level yang lebih besar ya, regional maupun multilateral. Presiden kita sekarang kan sudah dianggap sebagai salah seorang nomor 15 kalau nggak salah. Iya kan? Kepemimpinan Islam nomor 15 sebagai berpengaruh di dunia. Di dunia. Ya, jadi artinya dia udah punya modal sebenarnya untuk tampil. Dan di samping itu memang pengalamannya, dia kan sebenarnya pernah 8 tahun di Inggris karena ayahnya kan dikejar-kejar oleh Soekarno dulu. Dan itu dari latar belakang kekuatannya menjadi seorang yang memahami kenyataan-kenyataan perkembangan dunia sangat baik dalam pengertian itu. Artinya pengalaman. Dan itu selalu tercermin dari pidato-pidato beliau dan dari buku-bukunya juga yang ditulis. Paradoks Indonesia, bahwa kekuatan nasional itu ya adalah modal utama ke dalam peran Indonesia di kancah global. Dan juga beliau secara mengekspresikan, setelah beliau terpilih jadi presiden, mengekspresikan dalam leadership-nya sebagai foreign policy presiden. Jadi presiden yang memang memiliki perhatian kepada foreign policy. Nah, justru disinilah kita memiliki seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan berpikir dan mengimplementasikan dalam mengkaitkan kekuatan dalam negeri, keterkaitan kekuatan dalam negeri dengan peran Indonesia di luar negeri, maka di prinsip foreign policy begin at home. Terus ada lagi kalau dalam istilah hubungan luar itu intermestic. Jadi domestik dengan internasional. Internasional ini adalah harus juga orchestrated gitu, diorkestrasi, dipahami juga oleh pejabat-pejabat di bawahnya, aparat-aparat bawahnya, dan oleh para politisi-politisi. Nah, itu yang jadi persoalan di kita. Sehingga tidak ada gap antara presiden dengan politisi yang lainnya. Bahwa ini permainan Anda tuh sangat berpengaruh loh terhadap projection Indonesia ke luar negeri. Jadi jangan asik bermain sendiri di dalam negeri, seolah-olah itu tidak berpengaruh pada internasional dan internasional tidak melihat itu. Kan dipantau. Ya saya bukannya penganut teori konspirasi, tapi faktanya konspirasi selalu ada. Selalu ada. Bahwa negara Indonesia kan dikenal dengan negara yang kaya akan kekayaan alam. Market yang besar. Saya tidak menjamin bahwa attitude negara-negara besar yang konsumsi ekonominya besar, membutuhkan bahan baku yang besar, niat tulus berinvestasi di Indonesia dengan jangankan sepenuhnya, katakan 50% untuk manfaat Indonesia. Dia akan melihat keseling di dalam negeri itu. Termasuk mungkin, ini pejabat-pejabat korup yang bisa didekati untuk menguasai sumber daya alam. Ini partai yang bisa kita. Nah, kalau para pejabat kita pemahamannya tentang geopolitik,
geostrategi, strategi berpolitik luar negeri negara-negara besar, negara-negara yang memang selalu mencari sumber, lepaslah kita. Jadi kewawasan, kemampuan dan semangat seorang pemimpin dalam kancah global dan menyadari betul bahwa itu awalnya harus didukung dengan kekuatan dan ketahanan nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan mental, ketahanan sosial, itu juga dipahami oleh politisi yang lain gitu. Sehingga itu saya kira yang salah satu faktor, ada gap tertentu dalam pemahaman seperti itu. Walaupun sebenarnya gampang kok. Ya seperti yang selalu saya katakan. Ya udah jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kemana kita akan berada, dan mengapa negara ini didirikan, dan mengapa kita mau menjadi bangsa merdeka, kan udah jelas. Udah jelas, jelas oleh para founding fathers. Iya, oleh para founding fathers, dan sebenarnya kalimat-kalimat sederhana itulah yang harus diterjemahkan oleh para politisi, para pemimpin. Ya. Nah, saya memang sering, ya, dan di mana-mana saya sering berkata, sejak saya masih mahasiswa, sebenarnya di kita itu susahnya apa? Kita terlalu banyak memiliki pejabat, tapi kita tidak memiliki pemimpin. Negarawan. Iya, dalam pengertian itu. Dan ya mulai saya melihat perkembangan memang setelah Orde Baru ya memang ada juga yang tampil, ya tidak perlu saya sebut namanya, masyarakat bisa melihatnya sendiri. Nah, tapi yang apa yang kita lihat sekarang dalam bentuk yang seperti saya katakan tadi, mungkin tanpa sadar atau memang dia sadar, bagian tertentu dari apa yang dilakukan ternyata bisa dikaitkan penterjemahannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iya, itu yang saya lihat. Tapi kalau menurut Bapak, kira-kira kita punya masa depan dengan tingkat pendidikan masih seperti sekarang, dengan kondisi internasional dan nasional seperti ini, masa depan kita gimana? Kira-kira kita berbicara. Ada seorang pakar ya dari Amerika atau apa, bahwa dunia pendidikan di kita itu tertinggal 100 tahun lebih dari negara-negara maju. Kita itu nomor 2 terbawah. Ya, artinya tertinggal berapa ratus tahun. Iya. Ya, kita tentu tidak boleh pesimis ya. Iya. Tetapi juga kita tidak boleh merasa bahwa apa-apa yang sudah kita capai itu udah cukup gitu. Kan kadang-kadang kita bangga, wah kita negara yang kaya. Iya. Pulau Jinawi, banyak negara selalu mengincar kita. Nah, kalau negara lain ingin bekerja sama dengan kita, mengincar dengan kita, tetapi menjadikan kita sebagai objek, dan para pemimpin kita ini tidak menghitung cost and benefit-nya, baik dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang, seperti etika lingkungan. Ya, sekarang banyak bencana. Tidak tepat dalam mengkalkulasi itu. Bukannya kita harus pesimis, tetapi kita harus terjaga. Harus terus waspada ya. Vigilant terhadap, wah kalau begini terus tidak akan, paling tidak kita berat mencapainya. Nah, apalagi di tengah itu, bahwa sekarang kan dari bipolar menjadi multipolar. Nah, tekanannya adalah mulainya adanya persaingan antara negara besar, negara Cina, Amerika.
dan mulai munculnya inward looking, bukan inward looking, mulai muncul nasionalisme yang American first, ya itu jelas akan mempersempit kesempatan bagi negara-negara yang lemah untuk mendapatkan benefit. Nah, jadi tetap saya berpandangan bahwa untuk memperoleh manfaat di luar, manfaat dari hubungan luar negeri, dari politik luar negeri, kita ya tetap harus mulai dari dalam. Mau tidak mau kita harus melakukan perubahan-perubahan mendasar, terutama dalam bidang pendidikan, hukum, sosial, dan ekonomi. Nah itu yang kalau memang tadi Prof pernah menyinggung apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dari mulai MBG, sekolah rakyat, arahnya koperasi desa, ya lepas dari pro and kontra dari teknis yang teknis tapi penting ya, seperti cara penyaluran dananya, tetapi platformnya paling tidak itu mengarah kepada negara yang kuat. Nah jadi intinya gini, negara yang akan kuat kalau kita memiliki self resilience dan self sufficiency. Ya tentu tidak bisa kita penuh sendiri, tetapi paling tidak untuk hal-hal yang kita faktor endowmentnya sudah ada, misalnya pertanian, kekayaan alam, itu kan faktor endowment yang Allah berikan. Itu saja kita piara menjadi suatu kekuatan yang bisa kita kelola sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, insya Allah bahwa ketergantungan kita secara keamanan, secara politik, dan secara ekonomi tidak hilang sama sekali, tetapi berkurang gitu.